Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari topik penting berkaitan dengan akhlakul karimah, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Benar enggak ya? Kalau kita jujur, amanah, dan istiqomah, hidup kita akan tenang. Iya, Anda sekalian, benar. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah dan istiqomah, maka hidupnya akan tenang, Anda sekalian. Karena itu Anda perhatikan benar-benar materi yang Bapak sampaikan ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, Anda sekalian, yang pertama adalah menyebutkan pengertian jujur. Yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran tentang kejujuran. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku jujur. Yang keempat, anda sekalian, menyebutkan pengertian amanah. Yang kelima, menyebutkan dalil Al-Quran tentang amanah. Dan yang keenam, menunjukkan contoh perilaku amanah. Anda sekalian, kita mulai dari pengertian jujur. Apa sih jujur itu? Anda sekalian, jujur, perhatikan ini, adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Nah, jadi Anda sekalian, apabila ada orang yang apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat sesuai dengan yang sebenarnya, maka orang itu disebut sebagai orang yang jujur. Anda sekalian, sebenarnya jujur itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Nah, akan tetapi bagi sebagian orang sulit untuk menerapkannya. Karena itu Anda sekalian, berani jujur, ya, itu sebenarnya orang-orang yang hebat. Anda sekalian, selanjutnya dalil Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk berperilaku jujur itu ada dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 42. Perhatikan anda sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Anda sekalian, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berperilaku jujur, ya, jangan menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya kebenaran itu kita ketahui. Nah, Anda sekalian, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya orang-orang yang jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Ini juga menegaskan bahwa orang-orang yang jujur hidupnya akan tenang dan nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sekalian, apa sih contoh-contoh perilaku jujur? Nah, perhatikan Anda sekalian. Jujur itu sifat yang sangat baik. Contohnya, nih perhatikan gambar ini, Anda sekalian. Mengembalikan sisa uang belanja kepada ibu atau ayah atau bapak. Mungkin kita pernah disuruh untuk membelikan sesuatu, kemudian ada kembaliannya. Nah, 1.000, 2.000 gitu. Nah, apabila kembaliannya itu dikembalikan kepada ayah atau ibu, maka ini termasuk perilaku yang jujur Anda sekalian. Kemudian berkata apa adanya sesuai dengan yang sebenarnya, ya. Jadi tidak ditambah-tambahi Anda sekalian,
tidak dikurang-kurangi, ya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Itu yang dia ceritakan. Nah, ya. Kemudian anak-anak sekalian, nah ini juga penting, tidak membuat cerita bohong. Ya. Ya, kalau dalam bahasa kerennya sekarang ini adalah hoax. Ya. Orang-orang yang membuat cerita bohong, apalagi di media sosial, maka ini termasuk perilaku yang tidak terpuji, dan ini termasuk perilaku yang tidak jujur di dalam kehidupannya anak-anak sekalian. Berikutnya, ini yang kedua anak-anak sekalian, tadi tentang jujur, ini kita akan mempelajari tentang amanah. Apa sih amanah itu anak-anak sekalian? Ya. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Kalau Bapak bilang misalnya Ahmad adalah orang yang amanah, itu maksudnya adalah Ahmad orang yang dapat dipercaya. Nah, anak-anak sekalian, orang yang bertanggung jawab itu disebut sebagai orang yang amanah. Sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab disebut sebagai orang yang tidak amanah atau tidak mampu menjaga amanah di dalam kehidupannya. Anak-anak sekalian, dalilnya adalah Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 27. Perhatikan dan dengarkan anak-anak sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui. Nanda sekalian, jelas ini perintah kepada kita jangan mengkhianati amanah-amanah yang telah diberikan kepada kita, sementara kita ketahui bahwa itu adalah sebuah amanah yang harus dijaga. Nah, Anda sekalian, hadis yang memerintahkan supaya kita amanah adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Nah, intinya anak-anak sekalian, hadis ini menegaskan kepada kita hati-hati dalam memegang amanah, terutama amanah kepemimpinan. Sekecil apapun amanah kepemimpinan, kelak nanti di hari akhirat kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah amanah itu bisa kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Anda sekalian, macam-macam amanah. Nah, ini ada 3 macam amanah Anda sekalian. Yang pertama adalah amanah kepada Allah. Yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa contohnya? Sholat, membaca Al-Quran, menjauhi narkoba. Ini semua adalah contoh-contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Anda sekalian, amanah terhadap sesama manusia. Nah, yaitu menyampaikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Contohnya Anda sekalian, nih, mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru. Nah, itu contoh amanah ya Anda sekalian. Maka kalau ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dikerjakan dengan baik, itu namanya siswa yang amanah. Kemudian yang kedua, tidak mencontek saat ujian. Nah, ini termasuk juga amanah Anda sekalian. Dan lihat juga contoh di samping ini, menjaga titipan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, misalnya titipan ayah dan ibu kita.
Selanjutnya Anda sekalian, amanah terhadap diri sendiri. Nah, terhadap diri sendiri juga kita harus amanah Anda sekalian. Yaitu memelihara menggunakan kemampuan untuk kelangsungan kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Nah, contohnya Anda sekalian disiplin, ya, menjaga kebersihan diri, mensyukuri keadaan diri. Itu semuanya adalah contoh-contoh amanah terhadap diri sendiri. Nah, yang keenam Anda sekalian, perilaku amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja sih perilaku yang menunjukkan amanah dalam kehidupan sehari-hari? Anda sekalian perhatikan. Nah, yang pertama adalah menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Nah, Anda sekalian, kalau ada sesuatu yang dititipkan kepada kita, apapun itu dalam hal yang baik-baik, maka apabila dijaga dengan baik, maka itu termasuk perilaku yang sangat terpuji dan perilaku amanah. Kemudian yang kedua, menjaga rahasia. Kemudian yang berikutnya Anda sekalian, termasuk perilaku amanah ini adalah memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, Anda sekalian, tibalah kita di rangkuman. Anda sekalian perhatikan ya. Setelah kita mempelajari berbagai hal di depan tadi, maka sebagai rangkumannya, yang pertama adalah jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kedua, dalil Al-Quran yang memerintahkan untuk jujur adalah surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 42. Yang ketiga, amanah adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Yang keempat, dalil tentang amanah adalah Quran, surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 27. Yang ketiga, amanah ada 3 macam Anda sekalian. Yang pertama, amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah terhadap manusia. Dan yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Dan yang keenam Anda sekalian, di antara perilaku amanah adalah menjaga titipan, menjaga rahasia, dan tidak menyalahgunakan jabatan. Anda sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini dapat kita pahami dengan baik. Anda sekalian, apabila ada hal-hal yang kurang paham dari materi ini, Anda boleh bertanya melalui inbox WA kepada Bapak. Dan untuk lebih mendalaminya, Anda sekalian bisa dilihat bukunya halaman 17 ya, Anda sekalian, di buku paket PAI-nya sampai pada halaman 23 Anda sekalian. Inilah yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.